Pesan ini disampaikan oleh Promkes Dinas Kesehatan Kabupaten Baru. Halo Dede. Ingat cegah stunting sejak dini. Periksa kandungan minimal 4 kali selama masa kehamilan. Stunting? Stunting apa kerdil? Untuk mencegahnya, berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6-24 bulan. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. Pantau tumbuh kembang anak. Gunakan sanitasi yang bersih Dan cuci tangan pakai sabun. Ingat, cegah stunting itu penting. dong. Kan kemarin baru makan bakso sayang. Kenapa pengen lagi? Gak tahu nih, lagi pengen aja. Ingat ya sayang, makan bakso itu nggak apa-apa. Asal asupan gizinya harus seimbang. Nanti kalau anak kita kena stunting bagaimana? Kamu harus jaga pola makan dong sayang. Demi calon anak kita. Ya udah deh, aku mau makan buah dulu aja. Stunting adalah hasil dari berbagai faktor yang terjadi di masa lalu. Misalnya asupan gizi yang buruk, berkali-kali terserang penyakit infeksi, serta berat badan lahir rendah. Hal ini disebabkan oleh asupan ibu selama hamil kurang bergizi dan berkualitas, sehingga nutrisi yang diterima janin cenderung sedikit. Akhirnya, pertumbuhan dalam kandungan mulai terhambat dan terus berlanjut setelah kelahiran. Pesan ini disampaikan oleh Promkes Dinas Kesehatan Kabupaten Baru. Bismillahirrahmanirrahim. Stop stunting. Wujudkan generasi berencana dengan pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan, pemenuhan gizi dan pola hidup sehat. Saya Dr. Gigi Haja Hasna Syamars, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, mengajak semua kader PKK dan kepada semua keluarga di Kabupaten Baru. Rencanakan masa depan dan kehidupan berkeluarga menuju generasi emas untuk masa depan yang lebih sehat dan berkualitas. Mari Ki, cegah stunting melalui pendewasaan usia perkawinan bagi remaja. Jangan Ki lupa kegiatan bina keluarga balita dan posyandu. Ingat, patuhi protokol kesehatan dengan tetap melaksanakan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Salam BKKBN, berencana itu keren, 2 anak lebih sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Kamis tanggal 15 Desember 2022, kita hadir lagi di Bincang-Bincang Santai. Ya, di Bincang-Bincang Santai pada hari ini tentunya kita ada temanya ini, cegah stunting dengan perbaikan pola makan, pola asuh, dan sanitasi. Ya. Dan saat ini saya tidak sendiri, namun ditemani sama Bang Pandi. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Alil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bang pendengar IGA Radio dimanapun Anda berada, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Iya, gimana kabar Bang Pandi? Alhamdulillah Bang Alil, kita bertemu lagi di bincang-bincang. Iya, bincang-bincang. Bincang santai. Iya, kalau saya lihat ini cuaca, ya mendung. Tapi mendung tak berarti hujan. Iya. Para petani mengeluh kok dong. Kenapa kering itu, sawahnya. Tapi alhamdulillah sudah musim hujan, jadi ada harapan baru lagi. Iya. Iya, Bang Pandi. Iya. Hari ini kita tidak berdua lah ini. Iya, seperti biasa Bang Alil. Iya. Selalu ada tamu-tamu yang istimewa. Iya. Bersama betul. kita di studio.
Iya. Ada Dr. Amis Rifai. Iya. Beliau merupakan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Baru. Iya. Pak Dokter ini nanti yang menjadi keynote speaker atau narasumber kita tentang pencegahan stunting. Ya, kita cegah stunting dengan perbaikan pola makan, pola asuh dan sanitasi. Iya, ya jadi untuk pendengar IGA Radio dimanapun Anda berada, tetap dengar ini karena materi ini mahal. Maksudnya mahal, penuh dengan manfaat. Iya, betul. Pengetahuan dan wawasan, apalagi dibawakan langsung oleh ahlinya, Pak Dokter ini, Pak Dokter Amis Rifai. Kita sapa dulu. Iya. Assalamualaikum Pak Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Alil, Bang Pandi. Iya. Apa kabar tak ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini Pak Dokter pasti sibuk-sibuk. Iya, sibuk-sibuknya ini. Apalagi akhir tahun. Akhir tahun betul sekali. Banyak pekerjaan rumah, tapi alhamdulillah masih bisa menyempatkan waktu bersama dengan kita semua di studio dan menyapa pendengar IGA Radio dimanapun berada. Iya. Demi suksesnya acara, demi Bung Halil, Bung Pandi dan manfaat buat masyarakat kita, insyaallah kita luangkan waktu. Alhamdulillah. Ya, Bang Pandi. Iya. Langsung Mika Pandi. Kita tentunya mendengarkan paparan dulu dari Pak Dokter. Iya, mengenai stunting. Stunting itu sebenarnya apa? Kita sering dengar stunting, tapi tidak ditahu apa sebenarnya. Yang ku tahu saya, apa? Yang ku tahu saya Bang Pandi. Iya. Itu yang motor kah? Nah, angka-angka. Jumping itu. Standing. Iya. Tanpa berlama-lama kita kasih kesempatan kepada Pak Dokter menjelaskan tentang tema kita pada sore hari ini. Jangan kemana-mana, tetap mendengar. Baik, pendengar radio IGA FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hamdan wa syukran lillah wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Pendengar IGA yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disampaikan tadi Bung Pandi bahwa bincang-bincang ini mahal sebenarnya dari nilainya, bukan harganya, bukan dinilai dengan ini. Nilainya mahal karena ini menjadi program primadona pemerintah, di mana program stunting ini kolaborasi dari berbagai stakeholder, OPD terkait dan seterusnya. Baik, Bu Pandi, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita berkesempatan untuk sama-sama, mudah-mudahan pendengar IGA FM semua sehat-sehat, dan sebagai juru bicara Satgas Covid-19 saya selalu diwajibkan untuk menyampaikan bahwa pandemi Covid masih berjalan, masih berlangsung. Meskipun sudah banyak pelonggaran-pelonggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah, ya sudah banyak relaksasi di mana kalau di luar ruangan misalnya kita sudah tidak diwajibkan lagi menggunakan masker. Tetapi yang saya ingatkan kepada masyarakat sekalian bahwa bagi kita yang misalnya kalau dalam keadaan sakit itu wajib pakai masker, terutama sakit yang di mana ada gejala mayor daripada stunting, ya, seperti yang dulu disampaikan. Gejala mayornya itu adalah demam di atas 38 derajat, ada batuk, ada nyeri tenggorokan, ada sesak napas. Itu wajib hukumnya kita pakai masker, Bang Pandi, Bung Alil. Itu biar di luar ruangan wajib, jangan sampai kita menularkan kepada teman-teman. Lebih dari itu,
Bapak-bapak pendengarku sekalian, mari kita panjatkan mari kita haturkan salawat dan taslim kepada Nabiullah Muhammad SAW. Semoga kita tetap pada tuntunannya sampai di akhir nanti, ya. Semuanya selamat. Kita kembali ke inti bincang-bincang kita hari ini, yaitu bagaimana mengatasi stunting dengan pola makan, pola asuh dan sanitasi. Stunting ini sebenarnya intinya itu yang kasat mata kita lihat itu adalah tidak sesuainya tinggi badan dengan usia. Stunting ini diarahkan kepada 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan itu mulai dari pembuahan. Jadi pembuahan ya Bang Pandi dan Bung Halil itu sampai umur 2 tahun di luar kandungan. Jadi 1000 harinya itu dihitung 9 bulan dalam kandungan selama 270 hari, dan 2 tahun ya 2 kali 365 hari yaitu 630 hari, jumlahnya 1000 hari. Di situ dianggap bahwa di situ masa emas atau golden period daripada pertumbuhan organ-organ dalam tubuh, ya, termasuk otak kita. Jadi stunting ini sebenarnya dipersiapkan untuk menghadapi tahun emas kemerdekaan kita tahun 2045. Disiapkan dari sekarang, ya. Disiapkan dari sekarang. Jadi pada saatnya nanti anak-anak kita yang kalau tidak stunting sekarang karena ditengarai bahwa stunting itu memperlambat daya pikir dan seterusnya, keluarga kita atau pejabat-pejabat kita pada saat itu nanti orang-orang yang sekarang ini sudah tidak stunting sehingga berpikirnya bisa menyaingi semuanya, menyaingi dalam hal ini bergaul di dunia. Seperti sejarah mengatakan bahwa di tahun 45 itu di tahun 1945 itu Jepang 2 dari 3 balita Jepang itu stunting. Karena mereka dari dulu memprogramkan ini stunting di Jepang, akhirnya sekarang ini Jepang kita lihat sudah main bola dan bisa mengalahkan tim-tim ini. Orangnya sudah tinggi-tinggi. Ya. Boleh dikata di sana sudah zero stunting, sudah tidak ada lagi stunting. Jadi mereka sudah siap untuk membangun negaranya melalui SDM yang dia punyai. Begitu persiapan kita untuk tahun emas daripada kemerdekaan kita tahun 2045. Ya, Bung Pandi. Dalam perjalanannya stunting ini sebenarnya banyak kita berargumen. Ada yang berargumen bahwa stunting itu disebabkan oleh genetik atau herediter atau yang dikenal di masyarakat turun temurun. Katanya kalau bapaknya atau mamanya pendek, anaknya juga jadi pendek. Begitu perkiraan. Tapi itu dimentahkan dengan cerita bahwa di satu provinsi di negara kita itu pada zaman awal kemerdekaan ada satu orang anak dibawa oleh orang Belanda ke kampungnya. 30 tahun kemudian anak ini datang mencari saudaranya, dan ternyata dia 2 kali lebih tinggi dari saudaranya yang ada di provinsi yang tadi saya sebut, yang saya maksudkan. Akhirnya mentah bahwa stunting ini tidak semata-mata herediter atau tidak semata-mata karena genetik. Terus ada lagi yang berargumen bahwa stunting ini dipengaruhi oleh daya beli atau masalah ekonomi. Ya. Dari hasil penelitian diteliti bahwa ada 20% dari orang-orang yang kelompok the have ini, orang berada ini, yang anaknya stunting. Jadi mentah semua itu argumen-argumen. Sekarang sudah ada penelitian secara ini ada bukti-bukti, ada evidence base-nya bahwa stunting ini multifaktor. Makanya banyak instansi-instansi yang berkolaborasi menyelesaikan ini persoalan, ya. Terutama kurang gizi kronis.
Jadi kurang gizi berkepanjangan, ini penyebabnya. Yang selanjutnya masih banyak hal seperti sanitasi, ada penyakit dan seterusnya. Makanya intinya pada hari ini itu sebenarnya pola makan, pola asuh dan sanitasi. Ya. Jadi penyebab utamanya adalah kurang gizi kronis. Kurang gizi kronis. Ini yang mengakibatkan stunting ini bisa terjadi. Sasaran kita pada saat ini hampir semua lini kita hampir semua usia, hampir semua golongan kita masuk. Terutama tadi pada perhatian kita tertuju pada anak-anak mulai dari pembuahan sampai 2 tahun dia di luar kandungan, ya. Itu 1000 hari pertama kehidupan. Sasaran kita, kelompok sasaran kita itu meliputi semuanya anak remaja. Anak remaja kita beri tablet tambah darah dengan remaja-remaja putri kita, rematri kita itu tablet tambah darah. Calon pengantin ini kita buat MOU dengan Kementerian Agama untuk mereka yang mau menikah. Kita hindari pernikahan dini, ya, pernikahan dini. Kita beri mereka penyuluhan tentang bagaimana mempersiapkan diri untuk tidak melahirkan anak-anak yang berpotensi untuk jadi stunting, ya. Seterusnya ibu-ibu hamil itu kita sasar juga pemberian tablet tambah darah, ya. Ibu menyusui, bagaimana memberi makanan tambahan kepada mereka, bagaimana memberi mereka pengetahuan. Kemudian anak, intinya ini anak yang berusia 0 sampai 59 bulan, karena ada juga kenyataan bahwa ada anak-anak yang lahir tidak berpotensi untuk jadi stunting, tapi dalam perjalanannya mungkin karena ada penyakit atau apa itu bisa jadi stunting. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati pendengar Radio IGA FM, bahwa stunting ini tadi ada di remaja. Remaja-remaja ini ada di sekolah, berkolaborasi dengan dinas pendidikan. Calon pengantin ini bagaimana kita berkolaborasi dengan Kementerian Agama. Di sini juga tadi intinya bahwa di sini ada pola makan, pola asuh dan sanitasi. Tentu ada yang berpikir kenapa sanitasi dimasukkan di sini. Ternyata sanitasi ini bisa menyebabkan infeksi berulang. Jadi infeksi berulang ini yang menyebabkan ini Bung Pandi, Bung Alil, ini yang menyebabkan gagal tumbuh bagi anak-anak, ya, gagal tumbuh kembangnya terganggu. Itu. Jadi kolaborasinya ada di situ, ya. Di daerah kita di Kabupaten Baru banyak sekali inovasi-inovasi yang dimunculkan oleh teman-teman dari berbagai OPD. Ada dari PU, ada dari dari dinas sosial, ya, mungkin biasa kita dengar Pok Darti, kelompok sadar stunting, itu ikut-ikut. Ini yang lebih menyolok kita lihat ada ibu-ibu PKK, ada inovasinya memberikan makanan tambahan berupa telur selama 60 hari itu 1 biji 1 hari. Nah, Pok Darti ini yang mengawasi, karena di tengah raya jangan sampai telur yang diberikan itu tidak dikonsumsi oleh si anak yang stunting tadi, karena sesuai dengan ada 2 pencatatan Bung Pandi. Nah, ada SSGI survei gizi yang Indonesia, terus survei studi gizi Indonesia, terus ada PPPGM itu ada secara elektronik itu dilakukan oleh tenaga-tenaga gizi kita di desa, di kecamatan. Itu ada data by name by address. Jadi ada namanya, ada alamatnya di situ, sehingga waktu itu ada 418 orang, ada 418 orang anak yang tergolong stunting yang diintervensi oleh ibu-ibu PKK tadi, luar biasa, ya.
itu berkolaborasi dengan dinas kesehatan tentu, persoalan gizinya, mereka bagaimana penyuluhan gizinya, berkolaborasi dengan dinas sosial, bagaimana tadi Pokdarti mengawasi, dan bagaimana ibu-ibu PKK ini mengkoordinir pengadaan daripada telur itu untuk disampaikan kepada anak-anak kita, ya, berkolaborasi dengan peternakan tentu untuk penyediaan telurnya. Nah, seperti itu Bang Pandi. Jadi kembali ke pelayanan, bahwa masyarakat kita ini butuh pelayanan, dan intinya adalah itu pelayanan itu hak daripada masyarakat. Haknya rakyat itu pelayanan kesehatan, dan kewajiban kita sebagai pemerintah untuk menyediakan fasilitas-fasilitas itu. Untuk itu stunting ini kita berkolaborasi. Tadi masih sempat ada monitoring dan evaluasi dari provinsi bahwa bagaimana percepatan penurunan stunting ini berlangsung atau tetap berjalan secara konsisten di Kabupaten Baru, ya. Kalau kita dengar konotasinya bahwa percepatan penurunan stunting. Jadi stunting ini sebenarnya tetap menurun secara evolusi. Tapi ada usaha dari pemerintah. Pemerintah itu hadir di masyarakat kita untuk mempercepat. Itulah yang kita lakukan, mempercepat penurunan stunting ini. Ya, data yang ada secara SSGI, Studi Gizi Indonesia tadi, itu di Baru kita masih data Februari itu kita di angka 26,4%. Nah, jadi 26,4% dari balita yang ada di Baru itu yang diukur itu stuntingnya ada 26,4%, masih cukup tinggi. WHO menghendaki, WHO mengakomodir itu kalau sudah ada di bawah 20. Jadi maksimal 20% itu kalau dari WHO. Nah, SSGI yang baru-baru ini enumeratornya sudah kembali, sudah penarikan ke provinsi, itu kami ada hitungan sementara itu kemarin 15,51%, cukup rendah. Tetapi ini bukan angka yang bisa dipublikasi sebenarnya, karena ini masih hitungan kami sendiri. Hitungan dari pakar-pakarnya itu belum dirilis. Jadi data yang ada sekarang masih data Februari. Data pengukuran pada bulan Agustus belum dirilis. Mungkin akhir dari Desember ini rilis. Nah, keinginan pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat itu keinginannya di angka 14% di tahun 2024. Jadi kita sekarang ini secara nasional ada 24,4%, Sulawesi Selatan masih di atas itu 27,3% kalau salah. Itu kita harus turun di bawah 14 atau lebih rendah di tahun 2024. Nah, kita di tahun 2022 ini proyeksinya kalau seperti yang saya katakan tadi sekitar 15,51 itu mungkin ada deviasinya nanti, tetapi di 2023 nanti itu kelihatannya proyeksinya Baru ini bisa sampai 11%. Alhamdulillah bisa kita dibawa dari target nasional, kita bisa sampai di 11% karena EPPBGM yang dilakukan oleh tenaga-tenaga gizi sebenarnya itu ada 9,4%, jauh lebih rendah. Tetapi ini masih ada persoalan, kita masih selalu berselisih dengan SSGI karena data yang dikeluarkan oleh SSGI itu sangat jauh berbeda dengan EPPBGM. Nah, kemarin karena data itu berbeda, diambil kesimpulan bahwa data yang dikeluarkan oleh EPPBGM itu untuk intervensi dan data yang dikeluarkan oleh SSGI itu untuk kebijakan. Nah, karena kemarin masih ada banyak persoalan di tengah rai bahwa itu disebabkan oleh alat ukur kita yang ada di puskesmas, ada di desa-desa. Banyak teman-teman kita mengukur dengan meteran biasa
ternyata ini ada antropometri yang satu kali ukur dia sudah bisa konversi semuanya. Nah, dan bisa dikonversi langsung menentukan apakah ini stunting atau tidak. Nah, untuk itu kita di Kabupaten Baru sudah melengkapi puskesmas kita, yaitu masing-masing puskesmas kita sudah buat pengadaan untuk antropometrinya. Masing-masing puskesmas bisa dapat 6 atau 7 unit per puskesmas. Saya kira cukup untuk mengukur anak-anak kita di desa masing-masing atau di kecamatan masing-masing. Itu alat ukurnya sudah siap dan itu berstandar. Nah, begitu juga Bung Fandi bahwa kemajuan zaman, perkembangan teknologi medis ini orang masih dalam kandungan itu sudah bisa diukur ini berpotensi stunting atau tidak, ya, dengan USG. Dengan USG mereka ukur, dia sudah tahu panjangnya janin ini berapa, lingkar kepalanya nanti keluar dia berapa, dan itu bisa menentukan ini potensi untuk stunting atau tidak. Untuk itu kami di Dinas Kesehatan itu sudah melakukan pengadaan setiap puskesmas ini, di 12 puskesmas ini kita adakan USG 2 dimensi dengan alat-alatnya, dengan pelatihan kepada yang bisa mengoperasikannya nanti, supaya masih dalam kandungan kita sudah bisa proyeksi kira-kira nanti ini keluar dia berpotensi stunting tidak. Apa intervensi kita kalau misalnya dia berpotensi untuk menjadi mengidap stunting ini. Saya kira seperti itu kesiapan kita Bung Fandi tentang program percepatan penurunan stunting ini. Kembali ke inti persoalan, ada pola makan, pola asuh, dan sanitasi. Kami dari Dinas Kesehatan hampir setiap saat itu ke desa-desa untuk melakukan penyuluhan persoalan gizi. Begini Bung Pangdi, Bung Adil, bahwa sepertinya di daerah kita ini, daerah tropis seperti ini, kalau dikatakan kurang gizi miris, ya, karena di sekitar kita kan melimpah ini makanan, ya. Penyebabnya sekarang itu adalah ketidakseimbangan gizi yang kita makan, kita asup, ya. Ketidakseimbangan itu disebabkan oleh ketidaktahuan. Ketidaktahuan ini knowledge, ya. Ketidaktahuan ini lawannya ya edukasi. Jadi sosialisasi itu ada di situ, sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi itu lawannya daripada ketidaktahuan. Teman-teman di puskesmas, teman-teman di pustu itu kami selalu sampaikan jangan bosan. Kalau hari ini diberitahu belum mengerti, besok kasih tahu lagi. Besok belum tahu, kasih tahu lagi, dan seterusnya. Jangan pernah bosan, karena begitu kita bosan selesai persoalan ini, amburadul ini program. Jadi itu umpamanya bahwa kalau dikatakan kurang gizi miris rasanya. Di sekitar kita padi ada, beras ada, dan seterusnya itu seperti tersedia. Sayur pun ada, mineral-mineral yang kita ini ada. Khususnya di Baru ini kan empang kita luas, mau makan ikan ada siap, laut kita menyediakan dan seterusnya. Itu tadi ketidaktahuan itu, ketidakseimbangan berapa karbohidrat yang kita makan, berapa protein yang kita makan, berapa lemak yang kita makan, dan mineral-mineralnya. Seperti itu ketidaktahuan itu, makanya dilawan dengan edukasi tadi, lakukan sosialisasi, lakukan penyuluhan. Ini ada kolaborasi. Mengenai penyebab yang berikutnya, ada tadi di inti juga ada sanitasi. Itu tadi bahwa sanitasi ini bisa menyebabkan infeksi berulang. Infeksi berulang ini yang bisa menyebabkan stunting, dan kami sudah sampaikan kepada masyarakat kita, kepada penyuluh-penyuluh kita, bahwa sampaikan ya janji politik dari Bupati terpilih di Kabupaten Baru itu seluruh masyarakat itu mempunyai pembiayaan dalam hal kesehatannya, itu dijanjikan. Makanya BPJS itu kita selalu UHC, diusahakan UHC, ya, diusahakan UHC. Bagaimana menyediakan anggaran sesuai kemampuan daerah untuk universal health coverage, artinya seluruh masyarakat kita tercover oleh pembiayaan, dalam hal ini BPJS. Jadi kalau ada yang sakit bisa langsung
bisa ke puskesmas, bisa langsung ke rumah sakit ya sesuai prosedur. Tentu ada prosedurnya Bang Pandi, bahwa itu haknya masyarakat, tentu hak juga ada syaratnya ya. Harus KTP-nya betul ya, nomor induk kependudukannya maksud saya. Nah, jadi seperti itu. Dengan berbagai macam persyaratan-persyaratannya yang saya kira tidak memberatkan masyarakat kita. Saya kira seperti itu, sekedar pengantar. Bung Halil dan Bung Pandi, kembali lagi kami di Dinas Kesehatan itu ada jargon. Ikan sepat, ikan lele, cepat tidak bertele-tele. Wah, luar biasa. Oke, terima kasih. Terima kasih pendengarku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, luar biasa ya. Materi yang sangat menambah wawasan tak ini semua ini. Betul. Akhirnya dari kita tidak paham apa itu stunting, hanya dengar saja, tapi sekarang kita sudah mulai memahami. Nah, untuk nanti melengkapi pengetahuan kita, wawasan kita, nanti kita bertanya. Sesi kedua itu bincang-bincang bersama Dokter Amis Ripai masih mengenai stunting ini tadi ya. Oke. Terus kami ingatkan kepada pendengar Ingga Radio yang ingin bertanya tentang stunting ini, boleh Anda gunakan line telepon atau di WA di 0811 44 88 211. Iya, selain mendengarkan di radio kita, ada juga di YouTube ya. Jadi bisa diputar berulang-ulang. Iya. Kemudian mau bertanya di komentar, di chat komentarnya di YouTube bisa juga. Bisa juga, iya. Tinggal diketik saja apa pertanyaannya seputar stunting ini. Iya. Kalau begitu kita istirahat dulu, Di. Iya. Halo Dede. Ingat cegah stunting sejak dini. Periksa kandungan minimal 4 kali selama masa kehamilan. Stunting atau kerdil. Untuk mencegahnya, berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6-24 bulan. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. Pantau tumbuh kembang anak. Gunakan sanitasi yang bersih Dan cuci tangan pakai sabun. Ingat, cegah stunting itu penting. Pesan ini disampaikan oleh Promkes, Dinas Kesehatan Kabupaten Baru. Bakso. Wah, ada bakso lewat tuh. Mas, aku pengen bakso dong. Kan kemarin baru makan bakso, sayang. Kenapa pengen lagi? Gak tahu nih, lagi pengen aja. Ingat ya sayang, makan bakso itu gak apa-apa, asal asupan gizinya harus seimbang. Nanti kalau anak kita kena stunting bagaimana? Kamu harus jaga pola makan dong sayang, demi calon anak kita. Ya udah deh, aku mau makan buah dulu aja. Stunting adalah hasil dari berbagai faktor yang terjadi di masa lalu. Misalnya asupan gizi yang buruk, berkali-kali terserang penyakit infeksi, serta berat badan lahir rendah. Hal ini disebabkan oleh asupan ibu selama hamil kurang bergizi dan berkualitas, sehingga nutrisi yang diterima janin cenderung sedikit. Akhirnya, pertumbuhan dalam kandungan mulai terhambat dan terus berlanjut setelah kelahiran. Pesan ini disampaikan oleh Promkes, Dinas Kesehatan Kabupaten Baru. Berikan ASI dan MPASI, akses air bersih dan sanitasi, pemenuhan gizi untuk ibu hamil, memantau pertumbuhan balita. Ayo sadar stunting bersama, penuhi gizi anak-anak kita, menuju Indonesia lebih sehat. Cegah stunting itu Pesan ini disampaikan oleh Promkes, Dinas Kesehatan Kabupaten Baru. Bismillahirrahmanirrahim. Stop stunting. Wujudkan generasi berencana dengan pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan, pemenuhan gizi dan pola hidup sehat. Saya Dr. Gigi Hajah Hasna Samars,
Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, mengajak semua kader PKK dan kepada semua keluarga di Kabupaten Baru. Rencanakan masa depan dan kehidupan berkeluarga menuju generasi emas untuk masa depan yang lebih sehat dan berkualitas. Mari Ki, cegah stunting melalui pendewasaan usia perkawinan bagi remaja. Jangan Ki lupa kegiatan bina keluarga balita dan posyandu. Ingat, patuhi protokol kesehatan dengan tetap melaksanakan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Salam BKKBN, berencana itu keren, 2 anak lebih sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita balik kembali di program acara kita yaitu Bincang-Bincang Santai. Tentunya masih tema kita cegah stunting. Ya, dengan perbaikan pola makan, pola asuh dan sanitasi. Iya. Jadi untuk Anda semua yang baru bergabung. Ya, yang baru bergabung, selamat bergabung. Ya, selamat sore. Iya. Kemudian untuk yang mau bertanya boleh Anda gunakan line telepon yang sudah kami siapkan di 0811 4488 211. Iya, selain telepon bisa juga kirim pertanyaan di via WA ya. Iya. Dan di kolom komentar YouTube-nya kita IGR Radio. Oke. Dan yang belum sempat bergabung mungkin nanti karena ini linknya tersimpan di Bang Alil. Betul, Jadi bisa diputar berulang-ulang. Iya. Gitu ya. Nah, siapa tahu ada yang ingin ditanyakan tadi. Iya, atau ada yang mau ditanyakan tapi sudah terjawab di pemaparan tadi dari Pak Dr. Amis Ripai. Iya. Bisa diputar per part, per bagian gitu. Betul. Iya. Lanjut mungkin Bang Pandi. Ya, ini sudah masuk sesi bincang-bincang nih. Banyak sekali sebenarnya pertanyaan saya mengenai stunting ini dari penjelasan-penjelasan yang disampaikan Pak Dokter. Mudah-mudahan juga pertanyaan saya bisa mewakili pertanyaan dari masyarakat. Iya. Mengenai stunting ini banyak yang mungkin tidak sadar, Dok. Anaknya terkena stunting gitu atau ada menunjukkan ciri-ciri stunting. Mungkin dia tidak paham, tapi anaknya ini sudah terlanjur gitu kena stunting. Ini sebaiknya seperti apa ini, Dok? Iya, terima kasih Bung Pandi. Inilah pentingnya sebenarnya kita datang ke posyandu. Ya. Jadi masyarakat kita itu sebenarnya ada juga yang bertanya-tanya bahwa apa sih gunanya itu datang ke posyandu? Ya, datang ditimbang terus pulang lagi. Iya, memang secara langsung kalau seperti itu mungkin seperti tidak ada manfaat. Tetapi kalau kita mau berpikir, kita mau menelaah lebih jauh bahwa kalau misalnya kita di bulan Januari datang, Februari datang, terus Maret datang, tentu kita bisa lihat bagaimana perjalanan berat badannya anak tak, tinggi badannya anak tak, itu sehingga kalau misalnya tetap atau menurun, itu tentu ada usaha untuk membuat dia bisa lebih baik. Jangan sampai sudah terlanjur jauh dari yang normal, baru kita ketahui. Nah, makanya disediakan di setiap posyandu, di setiap dasawisma itu ada posyandu yang dikunjungi oleh petugas kesehatan, dikunjungi oleh penyuluh keluarga berencana, ya. Nah, itu pentingnya untuk datang di situ. Jangan sampai kita berasumsi seperti tadi bahwa tidak ada gunanya itu. Saya punya anak datang di sana, ditimbang, habis itu pulang lagi atau sekedar mungkin dapat makanan tambahan, ya seperti itu. Nah, bagi yang mereka yang mau imunisasi tentu ada manfaatnya ya. 1 bulan sampai 9 bulan itu anak-anak yang diimunisasi sudah lengkap imunisasinya. Biasanya orang-orang tua sudah tidak mau bawa lagi anaknya ke posyandu. Nah, itu tidak seperti itu. Ada posyandu kita di sini yang menjadi model yang
tahun lalu itu diikutkan lomba sampai kita dapat 45 besar secara nasional. Iya. Sebenarnya itu 25 nasional karena di situ ada BUMN dan ada tingkat kementerian. Jadi yang Posyandu ini namanya wisata Posyandu. Iya. Di wisata Yang Posyandu ditompo, itu yang Dok. ditompo. Ya, betul. Itu diikutkan lomba. Nah, itu di situ dibuat Posyandu ini jadi wisata. Di situ ada ulang tahun bersama, ada apa namanya wisuda kalau sudah selesai dia punya program vaksinasi, terus ada penyuluhan berupa boneka, terus timbangannya itu bukan lagi timbangan yang dinaiki itu padahal dia timbangan model ya, ada model mobil-mobil supaya anak-anak ini kalau dia datang dia tidak menangis lagi karena kalau misalnya masuk di ayunan itu yang dipakai timbang, kalau dia goyang-goyang susah kita menentukan berapa sebenarnya beratnya ini. Apalagi kalau pakai dacing apa? Nah itu udah dacing itu. Dacing susah. Kalau dia timbangan beras itu. Meronta-meronta dia goyang-goyang. Seperti itu saya kira Bung Pandi. Iya. Ini perbaikan pola makan juga berpengaruh, Dok. Ya. Karena nah ini yang kita mau tahu, Dok, bersama yang seperti apa pola makannya yang harus kita penuhi. Apakah mungkin tidak harus mungkin mahal, Dok? Betul. Iya. Seperti betul. Apa, Dok? Jadi pola makan itu perbandingan antara karbohidrat, protein dan lemak yang kita konsumsi bersama mineral-mineralnya. Iya. Nah, ini tadi yang saya maksud tadi bahwa ini harus dilawan dengan edukasi. Karena ini penyebabnya sebenarnya ketidaktahuan. Nah, itu ada ahli-ahli gizi kita itu, ahli gizi media di puskesmas itu bisa menjelaskan semuanya, bahwa ada itu program-program isi piringku berapa nasi yang yang harus saya makan, ya bukan boleh, yang harus saya makan untuk memenuhi ini berapa misalnya proteinnya, dalam hal ini protein itu asam amino dari daging, dari produk-produk hewani, berapa lemak yang harus saya makan dan berapa mineral apa saja yang saya butuhkan untuk mengolah ini makanan, itu akan di Posyandu, di puskesmas itu bisa dijelaskan oleh ahli gizi kami di puskesmas. Ada ahli gizi media. Kalau di rumah sakit ada memang dokter ahli gizi. Ahli gizi karena di rumah sakit itu dibutuhkan karena mereka kan kebanyakan merawat orang sakit, dan orang sakit itu harus ditakar dia punya makanan. Jadi ahli gizinya memang di situ. Nah, jadi saya kira seperti itu. Jadi kalau persoalan ini masalah detail berapa yang harus saya makan, bagaimana caranya memakan, bagaimana caranya memasak, itu ahli gizi kita yang di puskesmas itu tahu itu. Boleh bertanya di sana. Begitu juga kalau misalnya di Posyandu, datang ke Posyandu. Ada penyuluhan di situ, dengar. Ini juga penyampaian saya buat pendengar IGA Radio FM, bahwa kalau ada yang kita dengar lalu itu baik, sampaikan ke orang lain. Jangan hanya sampai banyak orang kita datang penyuluhan. Kita pilih ini orang untuk dilakukan penyuluhan. Ternyata dia pendam sendiri itu gunanya. Sampaikan ke istilahnya orang tua dulu, sampaikan ke sekasur, serumah dan sesumur. Luar biasa. Supaya menyebar ini informasi. Kalau itu informasi baik. Kecuali kalau informasi yang tidak berguna, informasi jelek, sudah kubur saja. Setelah itu sampuni batu malapa. Malah seperti itu. Ada WA masuk ini, Bang Pandi. Iya, dari Ibu Lili di PKE. Selamat sore, Dok. Saya Ibu Lili di PKE mau bertanya terkait dengan stunting. Ciri-ciri stunting itu apa, Dok? Iya. Mungkin bisa dijelaskan, Dok, dari umur berapa tahun, rank-ranknya, maksudnya ciri-ciri per tahunnya begitu, Dok. Itu ada konversinya. Ada konversinya. Jadi bukan cuma tinggi itu, masih ada lingkar kepala juga diukur, lingkar lengan juga diukur. Nanti itu dikonversi. Sudah dilatih orang-orang di puskesmas itu untuk mendiagnosa itu. Ya, jadi kalau untuk gejala saya kira pada umumnya yang kasat mata itu tidak sesuainya tinggi badan dengan umurnya. Itu umumnya yang kasat mata. Tetapi lebih dari itu jangan sampai kita salah, enggak usah kita diagnosa sendiri.
lebih bagus kita ke posyandu, nanti di posyandu, atau nanti siap-siap dikunjungi oleh petugas gizi kita di puskesmas, datang berkunjung misalnya ke rumah. Tapi alangkah baiknya sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kita pergi ke posyandu, bawa anak-anak kita ke posyandu, supaya jangan salah, nanti kita stres sendiri itu kalau misalnya, wah saya jangan-jangan saya punya anak ini stunting, jangan-jangan saya punya anak ini stunting. Nah, nanti kita stres sendiri. Ini mengganggu nanti jiwa kita. Lebih bagus singkat kita datang ke posyandu, karena posyandu itu setiap bulan ada pasti di wilayah kita. Setiap dasawisma itu ada posyandu dan ada jadwalnya akan dikunjungi oleh petugas dari kesehatan, petugas dari BKKBN dan petugas pencatat lainnya. Nah, seperti itu saya kira Bapak. Masih ada ini Dok. Oh, masih ini Bu Lili. Katanya apakah stunting itu bisa sembuh? Bisa sembuh. Penyakit. Nah, ini juga saya mau tanyakan Dok. Ini stunting ini penyakit atau seperti apa ini Dok? Stunting ini kondisi. Kondisi. Kondisi yang bisa disebabkan oleh penyakit, bisa disebabkan oleh gizi yang kurang gizi berkepanjangan, istilahnya kurang gizi yang kronis. Nah, itu jadi itu kondisi. Bisa saja orang keluar dari kondisi ini dengan tadi itu pola asuh, pola makan, sanitasi diperbaiki, dan seterusnya. Baca lagi yang kita bahas hari ini kan 3. Lebih dari itu banyak. Intervensinya oleh pemerintah ada intervensi sensitif, ada intervensi spesifik. Intervensi spesifiknya ini khusus untuk dinas kesehatan yang intervensi spesifiknya, yang secara langsung. Intervensi sensitifnya dilakukan oleh ada dari PU, dan penyediaan air minum dan seterusnya. Sanitasi, terus ada dari dinas sosial, ada yang tadi kita sebutkan, ada dari sosial, PU, ada lagi dari BKKBN, dinas pendidikan, nah itu semuanya berkolaborasi untuk mengeluarkan, jadi bukan sembulannya tapi sebenarnya keluar dari kondisi stunting. Karena stunting itu sendiri bisa disebabkan oleh penyakit infeksi yang berulang. Nah, biasanya disebabkan oleh hygiene perorangan atau sanitasi lingkungan di mana kita berada. Saya kira seperti itu ya. Jadi Bu Lili, stunting ini bukan penyakit. Kondisi. Kondisinya ini anak-anak. Jadi tapi seperti dijelaskan tadi Pak Dokter, ini anak ini kalau tumbuh pendek gitu ya. Tubuhnya pendek itu bisa masuk dalam kondisi stunting gitu ya. Tetapi langkah baiknya tadi seperti tadi, datanglah ke tempat ke posyandu supaya Anda dinilai oleh petugas gizi atau petugas yang berwenang ya. Jangan sampai kita salah. Kalau masuk di kondisi seperti itu kita bisa stres sendiri. Nah, ini Dok, ini saya mau tanyakan ini. Bagaimana cara mengedukasinya? Banyak di masyarakat lah Dok, kita tahu kalau bahasa Bugisnya itu Toma gaga biasa stunting. Kenapa baru ada stunting sekarang? Ini bagaimana mengedukasinya ini Dok? Supaya masyarakat paham tentang kondisi ini Dok. Itu tadi bahwa stunting ini kan kondisi. Sebenarnya dari dulu ada ini kondisi seperti ini. Hanya dulu ada namanya gizi buruk ya dulu ya. Pemberantasan gizi buruk dulu, gizi kurang dan seterusnya. Nah, ada kalau ibu-ibu tuh tahu ada itu namanya KMS, kartu menuju sehat. Itu ada grafiknya di situ. Nah, kalau ditimbang anak-anak kita di mana titiknya, apakah di bawah garis merah atau di garis hijau, itu ada seperti itu, dan dia bisa saya punya anak gizi kurang misalnya dengan itu. Itu ada itu manfaatnya semua itu. Nah, bagaimana membuat masyarakat ini sadar? Katanya untuk kalau perubahan sosial itu hanya 2 cara untuk membuat orang ikut sama kita. Satu, buat dia mengerti. Buat dia mengerti bagaimana mengedukasi, seperti yang saya katakan bahwa jangan bosan. Edukasi, beritahu dia, didik dia. Hari ini kasih tahu, besok kasih tahu lagi, lusa kasih tahu lagi dan seterusnya. Jangan bosan, itu edukasi. Yang kedua itu intimidasi. Kalau intimidasi saya kira dia di luar konteksnya kita. Jadi kita hanya bisa memberitahu masyarakat kita. Cara mengedukasinya di mana saja, kapan saja kita ketemu masyarakat kita. Bagaimana bisa juga memberi contoh
kepada masyarakat kita, karena katanya satu contoh itu lebih dari 1000 penyampaian gitu. Sekali ya saya kira seperti itu caranya. Ini buat mereka mengerti. Kalau kondisi di luar dari kondisi stunting ini, manfaatnya adalah anak-anak bisa juga cerdas. Salah satunya, Dok ya. Itu harapannya. Nah, itu harapannya. Anak-anak kita karena pertumbuhan organ vitalnya seperti otaknya, hatinya, jantungnya bisa memompa dengan baik, ginjalnya bisa menapis dengan baik. Akhirnya dia tumbuh normal dan siap untuk memimpin negara kita, memimpin daerah kita pada tahun emas kemerdekaan nanti. Nah, itu persiapannya. Seharusnya dari dulu ada program seperti ini. Bagaimana yang sudah tua ini, Dok? yang kena stunting. Ada datanya bahwa 54% daripada orang-orang yang memegang peran di negara kita sekarang ini adalah penyintas daripada stunting waktu dia masih muda. 54%. Tadi ada datanya tadi baru besar itu. Hampir lebih setengahnya tuh. Jadi harapan kita nanti kalau misalnya oke lah 11% ya. Kalau misalnya 11% dari orang-orang yang memegang peran di baru nanti di tahun 2045 itu hanya 11% itu bisa jadi jauh lebih baik dengan cara berpikir orang-orang yang memegang peran tadi. Kita juga harus sadar dan mendukung ini karena jadi itu manfaatnya sangat bagus sebenarnya. Kalau bisa di baru jangan hanya 11%, Dok. Kalau bisa zero. Tujuan kita minta supaya zero stunting. Supaya anak kita juga tumbuh cerdas, pintar, tinggi. Saya kira kalau kita juga membuat target, kita harus realistis membuat gitu target yang membumi lah ya. Jangan di awan-awan saja yang tidak bisa kita jangkau. Tapi harapan kita ya idealnya zero stunting. Tapi kelihatan proyeksinya itu dari 26,4 di tahun 2021 mau turun 15,1 di tahun 2023, insya Allah jatuhnya nanti di 11% di tahun 2024 kalau tidak ada kejadian luar biasa. Kecuali kalau ada kejadian luar biasa wallahu alam bisawab. Hanya Tuhan yang bisa tahu. Mari kita dukung pemerintah kita. Doakan mereka sehat-sehat selalu. Amin. Untuk memerangi stunting ini. Karena manfaatnya kembali ke kita. Manfaatnya ke kita semua. Oke, sebelum kayaknya sudah hampir berakhir ini di sesi terakhir. Jadi sebelum kita pamit, kita dengarkan dulu yang mau lewat ini. Bakso. Wah, ada bakso lewat tuh. Mas, aku pengen bakso dong. Kan kemarin baru makan bakso, sayang. Kenapa pengen lagi? Gak tahu nih, lagi pengen aja. Ingat ya sayang, makan bakso itu gak apa-apa. Asal asupan gizinya harus seimbang. Nanti kalau anak kita kena stunting bagaimana? Kamu harus jaga pola makan dong sayang, demi calon anak kita. Ya udah deh, aku mau makan buah dulu aja. Stunting adalah hasil dari berbagai faktor yang terjadi di masa lalu. Misalnya asupan gizi yang buruk, berkali-kali terserang penyakit infeksi, serta berat badan lahir rendah. Hal ini disebabkan oleh asupan ibu selama hamil kurang bergizi dan berkualitas, sehingga nutrisi yang diterima janin cenderung sedikit. Akhirnya, pertumbuhan dalam kandungan mulai terhambat dan terus berlanjut setelah kelahiran. Pesan ini disampaikan oleh Promkes, Dinas Kesehatan Kabupaten Baru. Berikan ASI dan MPASI, akses air bersih dan sanitasi, pemenuhan gizi untuk ibu hamil, memantau pertumbuhan balita. Ayo sadar stunting bersama, penuhi gizi anak-anak kita, menuju Indonesia lebih sehat. Jika stunting itu Pesan ini disampaikan oleh Promkes, Dinas Kesehatan Kabupaten Baru.
Baik, saudara Riga dimanapun Anda berada, kita kembali lagi di Bincang-Bincang Santai. Ini kita di sesi terakhir ini. Ya, tidak terasa sudah 1 jam ya. Iya. Menarik juga ini stunting sebenarnya dibahas, agak-agak panjang ya. Iya. Iya. Bang Pandi, mungkin Pak Dokter ini mau kita dengarkan pernyataan dari Pak Dokter ya. Closing statement Dok untuk pendengar Riga Radio. Semoga apa yang disampaikan ini dapat menjadi atau menambah wawasan kita semuanya. Iya. Ya, Bang Pandi. Jadi dari kami dari Dinas Kesehatan bahwa kami itu selalu berterima kasih dengan penggagas acara-acara seperti ini, Pak. Ya, paling tidak bahwa acara-acara seperti ini meringankan beban kami sebagai instansi yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Kabupaten Baru. Ya, minimal kalau masyarakat kita bisa mendengar, bisa mengambil manfaatnya, nanti bisa hidup sehat, mengurangi, meringankan pekerjaan kami, ya, meringankan pekerjaan kami. Begitu juga bahwa acara-acara seperti ini itu semacam kerjanya tidak terlalu berat, tapi gaungnya bisa lebih jauh. Untuk itu terima kasih kepada IGA FM. Selanjutnya kepada Bung Pandi, Bung Alil, bahwa seperti kenyataan yang baru terjadi, sedikit kita sudah mengerti. Sepertinya Bung Pandi sudah mau ikut menggaungkan ini. Insyaallah Dok. Untuk itu masyarakat kami, masyarakat pendengar kami, bahwa kalau mendengar acara ini, kalau itu bermanfaat, jangan simpan di diri sendiri. Bagi ke orang lain supaya bermanfaat, bisa menjadi amal jariah buat kita semua. Terakhir, mudah-mudahan ya harapan kita semua, apa yang kita lakukan pada hari ini bisa bernilai ibadah buat kita semua. Amin. Dan bisa menjadi ladang pahala buat kita. Ya. Kenapa tadi di awal saya minta kita bersalawat kepada Nabiullah Muhammad SAW? Ada yang pernah menyampaikan kepada saya bahwa itu hanya 2 yang bisa membuat kita masuk di surga katanya. Itu karunia Allah atau hidayahnya Allah. Yang kedua, syafaat dari Nabi. Untuk mendapatkan syafaat dari Nabiullah Muhammad SAW, itu kita harus banyak bersalawat. Saya kira seperti itu. Ya. Oke, terima kasih banyak sekali lagi kesempatannya untuk kami menyampaikan program-program kami, program pemerintah Kabupaten Baru, program kita secara nasional stunting, bagaimana kita mencegah stunting, mempercepat penurunan stunting dengan pola makan, pola asuh, dan sanitasi lingkungan yang bisa lebih baik. Seperti itu saya kira saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada pantun tadi Dok. Ikan sepat, ikan lele. Cepat tidak bertelit. Wah, luar biasa. Dapat edukasinya, dapat hiburannya, pokoknya sangat bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pendengar kita dimanapun berada ya. Iya. Baik, saudara Riga, Bang Pandi, perlu kami sampaikan bahwa acara ini kerjasama kami dengan pemerintah Kabupaten Baru bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Baru, bersama dengan Humas IKP dan tentunya Dinas Kesehatan Kabupaten Baru. Dan tentunya terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Kami bertiga mohon pamit. Mungkin ada pantun? Tidak ada. Saya ada tadi tapi tinggalan lupa. Tiba-tiba lupa. Saya Alil.